Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Gumai. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sini saya akan membuat routing RIP di Cisco Packet Tracer. Sebelum saya membuat RIP di Cisco Packet Tracer, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu routing. Routing merupakan sebuah mekanisme yang harus dijalankan karena dengan routing perangkat router bisa benar-benar berfungsi sesuai perannya, yaitu mencari jalur terbaik yang akan dilewati oleh data sampai menuju ke penerima. Routing pada jaringan komputer memiliki dua metode, yaitu static routing dan dynamic routing. Perbedaan keduanya cukup mudah untuk dikenali. Jika pada static routing, admin dari jaringan tersebutlah yang menentukan jalur dari data yang akan dikirimkan pengirim sampai ke penerima. Dan jika dynamic routing, maka router sendiri yang akan menentukan jalur data yang akan dilewati dengan menggunakan algoritma. Nah, pada kali ini saya mempunyai 3 buah router dan 3 buah switch dan mempunyai 6 device. Kemudian saya akan menghubungkan perangkat-perangkat tersebut. Untuk router saya menggunakan kabel otomatis untuk router ke switch saya menggunakan kabel strike dan begitu juga untuk menghubungkan switch ke perangkat-perangkat komputer saya menggunakan kabel strike. Untuk IP-nya sendiri saya menggunakan IP untuk IP-nya saya menggunakan IP kelas C pada setiap perangkat. Untuk perangkat bagian sebelah kiri saya menggunakan IP. Untuk IP-nya sendiri saya menggunakan IP kelas C pada setiap perangkat. Untuk IP-nya sendiri saya menggunakan IP kelas C pada setiap perangkat. Pada perangkat sebelah kiri saya menggunakan IP 192.168.1.2 dan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.1.1. Untuk perangkat bagian tengah juga saya menggunakan IP kelas C 192.168.2.2, subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.2.1. Dan untuk perangkat yang ketiga ini saya menggunakan IP kelas C juga 192.168.3.2, subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.3.1. Untuk IP di routernya saya menggunakan IP kelas A
dengan IP-nya 10.10.10.1 dan subnet masknya 255.0.0.0. Untuk sebelah sini juga saya menggunakan IP kelas A 11.11.11.1 dan subnet masknya 255.255.0.0. Kita setting pada sebuah komputer dengan memasukkan IP yang telah kita sediakan. Masuk ke menu IP konfigurasi, masukkan IP address-nya. Selanjutnya kita konfigurasi pada komputer kedua dengan memasukkan IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Lakukan hal yang sama pada konfigurasi setiap perangkat. Kita konfigurasi di setiap routernya. Kita masuk ke menu CLI atau biasa disebut dengan command line interface. Kita ketikkan no, kita ketikkan enable config terminal interface FA 0/0, masukkan IP address-nya. Dan subnet masknya. Kemudian no shutdown, exit, masukkan interface selanjutnya SE2/0, masukkan IP dari routernya. Exit. Kemudian konfigurasi di router selanjutnya dengan ketikan konfigurasi enable terlebih dahulu. Configure terminal, konfigurasi router selanjutnya, ketikkan no, enablekan configure terminal, dan masukkan interface nya tersebut, masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Kemudian no shutdown,
masukkan IP address dari SP3/0 dan subnet masknya 255.0.0.0 karena kita memakai kelas A. Kemudian exit. Lakukan hal yang sama pada router terakhir. Kita akan membuat RIP pada masing-masing router. Pertama, ketikkan enable config terminal router RIP, masukkan networknya, dan network routernya. Lalu exit. Lakukan hal yang sama pada setiap router. Setelah kita selesai melakukan RIP pada setiap router, kemudian kita cek apakah data bisa saling terhubung antara perangkat ke perangkat lainnya. Nah, di sini ada yang sudah sukses, jadi dikatakan bahwa ini sudah berhasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.